kemurahan dan penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini kita akan memuji Dia, kita akan tinggikan Dia, sebab Dia yang layak menerima segala pujian kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Terima kasih buat kemurahan-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, Tuhan. Berdaulatlah atas kehidupan kami, Tuhan, di pagi hari ini, di ibadah kami di pagi hari ini, Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami, Tuhan. Engkau juga mengurapi semua jemaat-Mu, Tuhan, yang saat ini sedang mengikuti ibadah di rumah. Tuhan, lawat setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami akan meninggikan Engkau. Kami akan menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Sebab Engkau baik, Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu semua yang ada di rumah, kita akan meninggikan Dia. Sebab Dia gunung batu langgaran kita. Yesus Kristus Tuhan. Dialah keselamatan kita. Tuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersamamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau, Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau, Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau, Tuhan yang benar. Sebab Engkaulah segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Engkaulah keselamatan hidup kami. Kami bersyukur memiliki Engkau. Mari sama-sama katakan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak
sekarang selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kaulah gunung yang sekarang melimpah. Haleluya. Pemeliharaan yang sempurna dalam setiap hidup kami. Terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan kebaikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur pujian. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. katakan semusim. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih setiamu Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur di pagi hari ini, sebab Engkau Allah yang selalu melihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama jemaat di rumah kita angkat pujian. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas Di luas dari dari samudra samudra, kebaikan-Mu Tuhan. kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, Kebaikan-Mu Tuhan kebaikan-Mu pernah habis Bapa dalam hidup kami. takkan habis di Kasih-Mu Tuhan hidupku. akan habis dalam Lebih setiap hidup kami. tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas, Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Kau baik Tuhan. lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami sembah kasih-Mu.
Tuhan kami, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau selalu menyertai setiap buat kami. segala Terima kebaikan. kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kami membalas kasih setia-Mu Yesus? Segala kebaikan. Hanya dengan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau baik dalam setiap hidup kami. Pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami mau menyembah-Mu Tuhan. Segenap hatiku Segenap hati kami Tuhan memuliakan nama-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa yang ku balas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Terima kasih buat Ku penyertaan. bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Kami berikan padamu Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. selamanya. Selamanya kami bersyukur padamu Tuhan. Selamanya kami menaikkan pujian syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini yang Kau jadikan bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, untuk rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami bisa mengikuti ibadah online ini dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan mengurapi kami. Kami minta Roh Kudus supaya menolong kami memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Dan biarlah kami juga menyimpan firman-Mu di dalam hati kami dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, dan Tuhan berkati pemberitaan firman di siang ini. Biar firman-Mu ini membawa
penghiburan, menjadi kekuatan, menjadi sesuatu yang benar-benar berarti bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar semua? Mari hari ini saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak buluk di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan ditinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Baik Bapak Ibu, melalui firman Tuhan yang kita baca ini, Nabi Yeremia sedang memperingatkan bangsa Israel karena hal-hal yang mereka lakukan. Ia menegaskan kepada bangsa Yehuda ada 3 dosa yang dapat mendatangkan penghukuman atau bencana dan malapetaka dalam hidup mereka. Yang pertama, ya dia mengatakan, ya ini dalam ayat 1 sampai ayat 4 kita bisa baca sendiri bahwa dosa itu sudah terukir di dalam hati mereka. Artinya bagaimana bangsa Israel batinnya, hatinya sudah tidak lagi berisi firman Tuhan, tetapi sudah berisi dosa yang sudah terukir dalam hati mereka. Ini berarti dosa sudah begitu parah merasuki hidup mereka. Yang kedua, agar mereka tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri dan kekuatan manusia. Jadi Yeremia menegur mereka bahwa ketika mereka mengandalkan kekuatan sendiri, kekuatan manusia, maka mereka akan terkutuk. Tetapi ketika mereka mengandalkan kekuatan Allah, maka mereka akan diberkati oleh Tuhan. Hal ketiga, ya bahwa bangsa Yehuda ini adalah bangsa yang sudah bobrok, yang sudah rusak dan tidak mungkin dibaharui lagi. Nah, Tuhan menginginkan agar mereka berpaling dari dosa-dosa mereka dan supaya mereka bertobat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dari hal ini kita bisa melihat bahwa hal-hal dosa ini selalu mendatangkan keburukan di dalam hidup seseorang. Tetapi Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kita, terutama dalam konteks ini bagi bangsa Yehuda, untuk berbalik kepadanya, untuk kembali mengandalkan Dia, sehingga Dia akan memulihkan hidup mereka. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, 2 Timotius 3 ayat 1 berkata bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, apa yang terjadi pada bangsa Yehuda saat itu mungkin juga bisa disamakan dengan keadaan yang terjadi pada hari-hari terakhir, pada akhir zaman, di mana orang secara moral itu rusak. Mereka berbuat dosa sesuka hati mereka. Dan saudara, hari-hari terakhir ini adalah hari-hari yang sukar, dan itu ditandai dengan sekali lagi rusaknya moral manusia, di mana mereka hanya mementingkan diri sendiri, mereka cinta uang, dan mereka tidak menuruti kehendak Allah, mereka hanya menuruti hawa nafsu mereka. Nah, ini yang begitu harus kita waspadai hari-hari ini. Bahkan saudara, mereka menjalankan ibadah, mereka tetap beribadah, tetapi mereka memungkiri kekuatan mereka, karena ibadah yang mereka adakan hanya secara lahiriah. Hal ini saudara, kita perlu sikapi dengan baik, sebab hari-hari terakhir ini orang dalam keadaan demikian, yang mereka kejar hanya kesenangan, yang mereka kejar hanya apa yang mereka sukai, mereka kerjakan, yang mereka kejar adalah uang. Bagaimana mengumpul kekayaan sebanyak mungkin. Nah, dan saudara, kita orang Kristen yang hidup di akhir zaman ini, kita harus menyikapi keadaan ini dengan benar. Jika tidak, maka kita pun akan terbawa arus oleh pengaruh dunia ini. Dan lama-lama saudara, kita akan bisa mengalami kebinasaan jika kita terjerumus dengan kehidupan dunia ini. Sebab itu saudara, kita harus mengandalkan Tuhan, harus berharap pada Tuhan di dalam situasi-situasi seperti ini. Kita harus hidup bergantung pada Tuhan. Ya,
di dalam situasi-situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Situasi dunia hari-hari ini kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, tidak bergantung pada Tuhan, maka kita akan hanyut oleh arus dunia ini dan akan membinasakan kita. Sebab itu saudara, sekali lagi kita harus hidup bergantung kepada Tuhan. Hidup bergantung pada Tuhan artinya kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita harus benar-benar berjalan bersama Tuhan. Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada yang boleh kita sisakan. Kita tidak boleh berjalan dengan kekuatan sendiri. Tetapi kita menjadikan Tuhan sebagai sumber hidup kita. Dan kita harus tanam dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam diri kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Sebab itu, mari kita belajar bagaimanakah kita bergantung atau mengapa kita perlu bergantung kepada Tuhan. Yang pertama, kenapa kita perlu bergantung kepada Tuhan? Karena pertama, manusia itu memiliki keterbatasan. Manusia memiliki keterbatasan, manusia adalah makhluk yang lemah. Dari mana saya kasih tahu? Yang pertama, tubuh kita ini, tubuh fisik manusia ini telah jatuh dalam dosa sehingga kita mudah sekali terkena penyakit dan kita mudah sekali mengalami hal-hal yang dapat menyebabkan kematian kita. Kita bukan manusia yang dengan tulang besi, otot, kawat, dan berkulit baja. Kita bukan Gatot Kaca ya. Tetapi kita adalah manusia biasa. Kalau kena pisau saja ke kulit kita maka akan berdarah. Kita sangat rentan, kita sangat bermasalah dengan keadaan tubuh kita. Karena itu saudara, kita mesti sadari bahwa tubuh kita ini adalah tubuh yang lemah. Hari ini kita sehat, saya kasih tahu, besok kita bisa sakit. Hari ini kita ada, besok kita bisa tidak ada. Karena itu saudara, kita harus perhatikan baik-baik bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kita memiliki banyak sekali keterbatasan di dalam hidup kita. Kita ini makhluk yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Itu yang pertama, saudara, kenapa kita harus bergantung pada Tuhan. Kita harus sadari keterbatasan kita. Ada banyak hal kita tidak bisa lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Ada banyak hal yang tidak bisa kita capai dengan kekuatan kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, alasan mengapa kita harus bergantung pada Tuhan. Karena saudara, di dunia ini, selama kita hidup di dunia ini penuh dengan ancaman dan penuh dengan bahaya. Saudara, ini yang kita harus hati-hati. Salah satu ancaman dan bahaya yang kita hadapi adalah dari kuasa kegelapan, kuasa roh jahat. Saudara, hari-hari ini roh jahat bekerja, iblis bekerja dengan begitu luar biasa. Menipu orang-orang Kristen sehingga mereka terjerat di dalam perangkap-perangkap iblis. Mereka terjerat di dalam ikatan-ikatan dosa. Mereka terjerat di dalam kecanduan-kecanduan hal-hal yang tidak benar. Karena itu saudara, ini merupakan jerat iblis. Bukankah banyak keluarga yang hancur, keluarga Kristen yang hancur gara-gara mereka terperangkap dalam perangkap iblis, mereka masuk dalam jerat-jerat daripada iblis. Dan juga bukan hanya itu, banyak juga kehidupan anak-anak Tuhan yang menjadi rusak. Karena apa? Karena mereka terperangkap dalam jerat-jerat iblis. Karena itu saudara, ketika kita hidup hari-hari ini, kita hidup dengan penuh ancaman, penuh dengan bahaya. Sebab itu saudara, kita harus berhati-hati ketika kita melangkah. Kita harus benar-benar bergantung pada Tuhan. Kita harus benar-benar minta perlindungan Tuhan. Sebab kalau kita tidak ada dalam perlindungan Tuhan, maka hidup kita akan dengan mudah bisa diserang oleh kuasa kegelapan. Sebab itu saudara, mari kita harus tahu mengapa kita harus berlindung atau mengandalkan, bergantung pada Tuhan. Karena ada ancaman yang setiap hari kita hadapi. Ancaman yang setiap hari kita alami. Yang kita ada di mana-mana. Ada ancaman di dalam rumah kita, di luar rumah kita, dimanapun selalu ada ancaman. Selain itu saudara, hal ketiga mengapa kita harus bergantung pada Tuhan. Karena ada banyak hal yang terjadi di luar kendali kita. Ada hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Misalnya saudara, sekali lagi hidup manusia ini diancam bukan hanya oleh kuasa kegelapan, tetapi ada hal-hal lain yang tidak diketahui, yang bisa terjadi di luar kendali manusia. Seperti contohnya krisis ekonomi. Bisa terjadi. Saudara, hari-hari ini banyak orang mengalami kesulitan ekonomi karena krisis terjadi.
saat ini. Siapa bisa memperkirakan situasi ini bisa terjadi? Sebab itu saudara, hanya orang yang bergantung penuh kepada Tuhan yang akan tetap bertahan kuat, yang akan tetap bisa menang terhadap situasi-situasi di dalam krisis ini. Selain itu saudara, ada juga hal-hal yang terjadi di luar kendali kita seperti wabah penyakit seperti saat ini. Virus corona, siapa sangka bahwa virus corona ini bisa menyebabkan seluruh dunia mengalami kesulitan ekonomi, mengalami kematian yang cukup banyak. Sebab itu Bapak Ibu, hanya orang-orang yang bergantung pada Tuhan yang akan tetap kuat dan bisa menang. Dan saudara, hal-hal berikut yang bisa terjadi di luar kendali kita adalah seperti kerusuhan dan juga bencana alam. Itu tidak bisa kita kendalikan. Itu ada di luar prediksi kita. Dan saudara, kita jangan berpikir bahwa kita akan aman-aman saja. Saudara, ketika engkau berjalan keluar, ya engkau bisa kena sesuatu saja, bisa langsung menyebabkan kecelakaan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Saudara jangan berpikir saudara jalan dengan kendaraan, saudara berpikir aman saja. Saudara bisa terjadi hal-hal di luar dugaan. Bukankah kita telah menyaksikan peristiwa yang terjadi di dunia ini? Ada orang baru keluar dengan kendaraan mobil, tiba-tiba hujan deras, pohonnya tumbang, dan saudara pohonnya menimpa mobil tersebut dan orang tersebut meninggal dunia. Ya ini hal-hal yang tiap hari kita lihat. Ada orang yang jalan saja tiba-tiba tersandung dan jatuh ke dalam got kemudian meninggal dunia. Ini hal-hal yang bisa saja terjadi setiap hari. Sebab itu saudara, ancaman-ancaman dan juga hal-hal yang tidak bisa kita prediksi ini hanya bisa kita hadapi dengan kita bergantung penuh kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan segala yang kita miliki. Tetapi mari andalkanlah Tuhan dan bergantunglah kepada Tuhan di dalam kita menjalani hidup ini. Jadi saudara, itulah kenyataan hidup. Mengapa kita harus bergantung penuh kepada Allah? Karena pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita hidup bergantung kepada Allah? Yang pertama kita harus ketahui bahwa hidup bergantung kepada Allah itu dimulai dari sikap hati. Ya, sikap hati yang bergantung penuh kepada Tuhan. Jadi hidup bergantung kepada Tuhan sekali lagi harus dimulai dari sikap hati. Nah, sebab saudara, ada orang itu bergantung pada Tuhan, mencari Tuhan hanya ketika ada masalah. Ketika orang mengalami kesulitan-kesulitan yang membuat dia itu tidak bisa mengandalkan lagi kekuatannya, tetapi akhirnya dia cari Tuhan. Ini memang tidak salah, tetapi saudara, yang salahnya kalau kita hanya cari Tuhan pada waktu kita bermasalah. Pada waktu kita punya beban berat. Jadi mari saudara, sebab itu sikap tergantung pada Tuhan ini mesti dimulai dari hati kita. Bukan karena terpengaruh dari hal luar. Kalau ada masalah baru kita cari Tuhan. Tidak ada masalah kita tidak tergantung pada Tuhan. Sebab itu saudara, mari kita bergantung pada Tuhan itu dimulai dari hati kita. Milikilah hati yang bergantung pada Tuhan. Alkitab berkata, berbagailah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan Allah. Kata miskin di sini artinya tidak berdaya. Artinya saudara, orang tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Ini juga berarti kerendahan hati, ya, di mana orang menggantungkan hidupnya sepenuhnya pada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, mari bergantung pada Tuhan bukan hanya pada saat kita ada masalah. Terus bergantung pada Tuhan itu bukan hanya berarti kita melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan kita seperti kita beribadah. Kita berpikir dengan kita datang beribadah, dengan kita ikut ibadah online, dengan kita berdoa atau lakukan apapun, itu belum cukup. Selama hati kita belum terpaut penuh pada Tuhan, maka saudara, kegiatan-kegiatan itu hanya merupakan kegiatan agamawi. Banyak orang datang ke gereja hanya sebagai sebuah rutinitas, ikut ibadah hanya sebagai sebuah rutinitas. Mereka tidak sadari bahwa yang mereka harus lakukan untuk bergantung kepada Allah adalah hati mereka yang pertama harus bergantung pada Tuhan. Bukan karena tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan. Makanya Bapak Ibu, kita harus sadari. Jangan berpikir bahwa hanya dengan ibadah kita sudah bergantung pada Tuhan. Belum tentu. Itu bisa jadi memang salah satu cara kita bergantung kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi Tuhan tahu hati kita.
Pendeta tidak tahu, setiap orang dalam ibadat tidak tahu sikap hati seseorang. Tetapi saudara, Tuhan tahu hati kita. Karena itu mari kita mulai menyadari bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan dari sikap hati. Dan saudara, kebergantungan kepada Tuhan ini saudara berbicara atau ditujukan lebih utama kepada hal-hal rohani. Jadi kebergantungan kepada Tuhan itu harusnya menyebabkan pertumbuhan iman di dalam diri kita. Jadi saudara, orang bergantung pada Tuhan bukan karena hanya pada dia mengalami masalah, bukan hanya pada dia yang mengalami kesusahan, tetapi dalam keadaan suka maupun duka dia bergantung pada Tuhan. Karena ada satu hal yang lebih penting, yaitu kebutuhan rohaninya lebih utama, bukan kebutuhan jasmaninya. Banyak orang datang kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan hanya untuk masalah kebutuhan jasmani. Tetapi saudara, yang Tuhan mau kita datang kepada Dia karena kita memiliki kebutuhan rohani, kita haus akan Tuhan, kita miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah di sini adalah miskin di dalam roh. Makanya kita mesti ketahui bahwa kemiskinan yang harus kita miliki di hadapan Tuhan itu bukan berurusan dengan masalah materi, jasmani, uang dan sebagainya. Tetapi kemiskinan di hadapan Allah adalah kemiskinan secara rohani. Dan kita mesti tahu kemiskinan secara rohani ini hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan, tidak bisa dipenuhi oleh yang lain. Sebab itu mari Bapak Ibu, kita bergantung pada Tuhan dimulai dari sikap hati kita. Mari kita punya sikap hati yang bergantung pada Tuhan. Sekalipun kita punya banyak uang, kita punya kedudukan yang baik, kita punya posisi yang baik, tapi saudara, orang yang bergantung pada Tuhan, dia akan selalu datang pada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, aku tidak ada apa-apa di hadapan-Mu. Aku ini bukan siapa-siapa. Karena itu, aku menggantungkan hidupku padamu. Ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Alasan kedua, saudara, bagaimana cara kita bergantung kepada Allah. Yang kedua, jangan sombong. Nah, ini penting, saudara, dan perlu diakui secara jujur kalau kita mau telusuri sampai kedalaman hati kita, kedalaman hidup kita, kita semua adalah orang yang sombong, walaupun tingkatannya itu berbeda. Nah, orang sombong adalah orang yang tidak menyadari dan tidak mengakui bahwa hidupnya saat ini, keberadaannya saat ini, itu adalah karena Tuhan, adalah karena kasih karunia Tuhan. Iya, kita ada saat ini karena kasih karunia Tuhan. Makanya kita tidak boleh sombong. Saudara, ada orang yang membangga-banggakan dirinya. Saudara, kita saksikan di dalam kehidupan ini, ada orang yang sehat, kuat, tiba-tiba mati. Ada orang yang kelihatannya hebat, tiba-tiba hancur. Kenapa? Orang-orang ini sombong, dia tidak menyadari bahwa hidup ini adalah karena kasih karunia. Makanya kita sebagai orang percaya, kita harus sadari bahwa hidup ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Amin. Sebab itu saudara, hidup ini kita tidak boleh sia-siakan. Kita harus menerima kasih karunia itu dan kita harus mempergunakan kasih karunia itu dengan benar. Jadi saudara, jangan sombong. Jangan pikir bahwa kita hidup itu karena kita bisa, karena kita kuat, karena kita miliki ini, miliki itu. Bukan demikian. Ya, sebab itu adalah orang yang sombong. Nah, orang yang sombong adalah orang yang merasa bahwa dia mampu menjalani hidupnya tanpa Tuhan. Nah, ini yang repot saudara. Orang sombong dia berpikir, saya berdoa tidak berdoa kan sama saja. Usaha saya sukses kan bukan karena apa? Karena faktor-faktor yang seperti faktor-faktor rohani, kan karena saya kerja keras dan hal lain sebagainya. Saudara, itu memang betul saudara. Tapi saudara, kita mesti sadari bahwa saudara, kita tidak boleh merasa mampu menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan kita pasti akan hancur. Sebab itu mari saudara, orang yang merasa dirinya mampu menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Karena apa? Karena kemampuan mereka didasari oleh kekuatan yang mereka miliki. Kekuatan dalam keuangan, dalam ekonomi, kekuatan mereka punya kekuasaan, mereka punya pengaruh, bahkan mereka punya relasi, punya koneksi dengan pejabat-pejabat, dengan orang-orang berpengaruh, orang-orang yang berkuasa. Saudara, kalau kita mengandalkan hal ini, maka sebenarnya sesungguhnya kita sombong karena kita tidak bergantung kepada Allah. Dan saudara, memang betul, semua hal-hal tadi ketika kita menyelesaikan masalah kita dengan mengandalkan kekuatan uang, kekuatan kekuasaan,
dan kekuatan-kekuatan yang lain di luar Tuhan memang menyelesaikan masalah. Betul memang. Tetapi saudara, ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh hal-hal tersebut, yaitu masalah kekekalan. Uang tidak bisa menyelesaikan masalah kekekalan. Waktu saudara kita mati nanti, saudara tidak bisa kasih uang untuk bayar malaikat supaya saudara bisa masuk surga. Tidak bisa. Tidak bisa. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita tidak boleh sombong. Kita harus sadar bahwa hidup kita ini hanya semata-mata kasih karunia, karena kasih karunia Tuhan. Kita jangan merasa mampu menjalani hidup ini karena kita punya uang, kita punya kekuasaan. Dan memang betul, orang yang punya uang, dia bisa beli apa saja yang dia mau. Orang yang punya uang, saudara, dia bisa membeli keadilan. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Dia bisa lakukan itu. Orang yang punya uang, saudara, dia bisa lakukan banyak hal. Dia bisa beli pejabat, dia bisa beli petugas keamanan dan lain. Bisa. Dia bisa lakukan hal itu. Sebab itu Bapak Ibu, dan kalau orang terbiasa menggunakan hal ini dan dia telah benar dalam hidupnya, dia menyelesaikan banyak masalah dengan uangnya. Apalagi ada orang punya kekuasaan, dia menyelesaikan masalah dengan kekuasaannya. Jadi tidak ada orang yang berani melawan dia. Kalau ada orang yang berani kritik dia, ada orang yang berani mengorek-ngorek dia, maka dia akan langsung tindas mereka. Hal ini membuktikan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang sombong. Sebab itu Bapak Ibu, kekuatan keuangan, kekuatan kekuasaan, kekuatan pengaruh dan relasi dengan orang-orang yang lain tidak bisa menyelesaikan masalah rohani kita. Tidak bisa menyelesaikan masalah kekekalan kita. Tidak bisa. Sebab itu saudara, kita harus sadar bahwa kita tidak boleh sombong. Amin. Hidup kita hanyalah kasih karunia. Kita harus sadari bahwa kita ini makhluk yang lemah. Sehebat-hebatnya seseorang, saudara, kalau kena saja sama virus corona, langsung drop. Ya, kena sama satu virus yang membahayakan kesehatannya, tubuhnya, langsung drop. Saudara, karena itu kita mesti sadari bahwa hidup kita ini kita harus jalani dengan rendah hati. Kita bergantung penuh kepada Tuhan dan jangan jadi orang sombong, sebab Tuhan membenci orang sombong. Ya, itu hal yang kedua. Ya, bagaimana kita hidup bergantung pada Tuhan, jangan sombong. Yang ketiga, bagaimana kita harus hidup bergantung pada Tuhan, yaitu dengan kita bergantung pada Tuhan setiap hari, bukan hanya sewaktu-waktu, bukan hanya pada waktu kita alami masalah. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kita perlu sadari bahwa Alkitab berkata dalam doa Bapa kami, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Hal ini berarti saudara, Tuhan memberikan berkat kepada kita itu setiap hari. Memang dalam konteks itu adalah konteks berhubungan dengan bangsa Israel berjalan keluar dari Mesir, di mana Tuhan memberikan mana setiap hari. Mereka harus bergantung kepada Tuhan setiap hari. Sebab hari ini saudara, kita ada orang yang punya gaji harian memang. Jadi dia kerja satu hari untuk makan hari itu. Tapi juga kan kebanyakan dari kita kan kerja adalah memiliki gaji bulanan. Atau memiliki penghasilan yang uang saudara miliki bisa memenuhi saudara kebutuhan saudara 1 tahun. Saudara bisa tenang-tenang di rumah. Saudara, ini berarti saudara, bukan berarti kita hanya datang pada Tuhan 1 bulan sekali waktu gaji sudah habis, atau 1 tahun sekali waktu kita uang sudah habis, bukan. Tetapi sini adalah menandakan kebergantungan kita setiap hari kepada Tuhan. Sekali lagi doa Bapa kami mengingatkan kita, berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu menunjukkan bahwa kita harus bergantung pada Tuhan setiap hari. Sekalipun saudara punya uang banyak, saudara punya jabatan tinggi, tetapi kalau saudara sadar bahwa engkau butuh Tuhan, bergantung pada Tuhan, maka engkau akan datang kepada Tuhan setiap hari. Bukan karena engkau punya sesuatu. Sekali lagi, ketika kita berada di hadapan Allah, kita mesti sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kekayaan saudara, mungkin saudara punya emas 2 ton sekalipun. Saudara, di sorga itu mungkin kerikilnya berlian jauh lebih bernilai daripada emas yang saudara punya 2 ton tadi. Tidak ada artinya. Makanya jangan datang pada Tuhan membanding-bandingkan diri saudara, membawa-bawa jabatan saudara di hadapan Tuhan, membawa kekayaan saudara di hadapan. Itu tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa bandingkan diri kita di hadapan, banding-bandingkan diri kita di hadapan Tuhan, tidak bisa. Sebab itu mari
kita dengan rendah hati, dan kita harus sadar bahwa setiap hari kita perlu Tuhan. Setiap hari kita harus bergantung pada Tuhan. Setiap hari kita butuh Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, hal berikutnya saudara, bagaimana cara bergantung pada Tuhan? Nah, bergantung pada Tuhan dengan mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 berkata demikian. Ya, Yakobus 4 ayat 13 dan 14 berkata demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu akan apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap? Ayat 15 berkata, sebenarnya kamu harus berkata demikian. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dari ayat-ayat ini adalah seorang pengusaha. Kalau zaman itu saudara, zaman itu orang bisa berusaha dari kota ke kota. Dia termasuk seorang pengusaha yang boleh dikatakan pengusaha yang sukses, pengusaha yang besar. Nah, saudara, Yakobus mengingatkan orang-orang ini supaya mereka jangan sombong. Karena kenapa? Hidup itu singkat. Dia katakan hidup ini seperti uap. Apakah arti hidup ini, saudara? Jadi arti hidup ini sesungguhnya bukan karena kita mau usaha ini, usaha itu. Bukan. Tetapi arti hidup ini terletak ketika kita hidup melakukan kehendak Allah. Itu arti hidup. Sebab apa? Hidup ini sebentar. Ya, muncul, lenyap. Saudara, hidup itu seperti rumput ya, yang berbunga pada waktu pagi, siang, sore sudah layu. Artinya saudara, hari ini saudara boleh bermekar, boleh hebat, tapi saudara sebentar lagi selesai. Ya, sebentar lagi selesai. 20-30 tahun bukan waktu yang lama, waktu yang cepat selesai. Sebab itu saudara, kita harus bergantung pada Tuhan dengan mengutamakan apa yang Dia kehendaki. Makanya di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus memegang prinsip, jika Tuhan menghendaki, maka saya akan buka usaha ini, saya akan lakukan itu, saya akan lakukan ini, saya akan lakukan itu. Amin. Makanya jangan kita sombong. Nah, orang yang bergantung pada Tuhan, ada orang yang selalu berserah pada kehendak Tuhan. Kalau ini memang kehendak Tuhan, saya akan lakukan, saya akan turuti, saya akan taati. Sekalipun itu menuntut harga yang mahal bagi diri saya akan tetap maju, saya tetap lakukan seperti apa yang Tuhan ingini. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari ya, dalam hidup kita harus tahu apa yang Tuhan kehendaki. Makanya setiap hari kita harus bangun persekutuan intim dengan Tuhan dalam doa, pujian dan penyembahan. Kemudian kita pun merenungkan firman Tuhan, dan saya percaya orang-orang yang hidup seperti maka Tuhan akan tuntun. Tuhan akan berbicara di hatinya, lakukan hal ini, lakukan hal itu, lakukan hal ini, lakukan hal itu. Dan saudara, kesedihan kita haruslah mengutamakan kehendak Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Seringkali yang kita ingini, saudara, kenapa Tuhan gagalkan? Karena apa yang kita ingini itu membahayakan hidup kita. Makanya ketika Tuhan tidak mengizinkan saudara mengalami sesuatu yang saudara pikir itu adalah hal yang baik. Karena Tuhan yang tahu terbaik bagi hidup kita. Dia tahu yang terbaik bagi hidup kita. Maka Dia akan mengarahkan kita. Dia mau kita menuruti kehendaknya. Karena Dia Bapa yang baik. Amin. Bapa yang baik selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kalau saya saja menginginkan hal terbaik bagi anak-anak saya, apalagi Bapa di surga, Dia pasti menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Haleluya. Oke, hal berikutnya saudara, bagaimana kita bergantung pada Tuhan? Bergantung pada Tuhan bukan berarti kita tidak perlu bekerja dengan giat dan tekun. Nah, ini ada orang berpikir bahwa dia bergantung pada Tuhan hanya berdoa tapi tidak lakukan apa-apa. Itu keliru. Bergantung pada Tuhan bukan berarti kita malas, bukan. Justru ketika kita bergantung pada Tuhan, kita percaya pada anugerah Tuhan, maka kita harus bekerja. Tapi bekerja dengan tujuan yang benar, bekerja dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, bekerja dengan berharap pada Tuhan. Ini harus kita lakukan. Jadi saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, firman Tuhan mengajarkan kalau orang bekerja dengan giat dan tekun maka dia akan berhasil. Tetapi kalau orang malas tidak akan berhasil, orang malas akan miskin. Makanya saudara,
orang yang bergantung pada Tuhan itu harus bekerja giat. Tetapi saudara, pekerjaan yang kita lakukan itu bukan tujuan. Pekerjaan yang kita miliki, yang kita lakukan saat ini adalah merupakan saluran atau sarana yang Tuhan izinkan dalam hidup kita supaya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan saudara, ketika kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, itu luar biasa. Itulah yang Tuhan kendaki. Dan saudara perlu tahu bahwa Tuhan sendirilah jaminan hidup kita. Kita tidak perlu takut dengan keadaan apapun ketika Tuhan menjadi jaminan hidup kita. Karena itu, mari kita bergantung pada Tuhan, bukan berarti kita malas-malas. Kita harus tetap bekerja giat. Kita harus tetap bekerja sungguh-sungguh. Oleh karena itu, marilah kita dengan penuh kesadaran. Kita harus memahami bahwa hidup kita ini tidak ada artinya tanpa Tuhan. Kita harus bergantung pada Tuhan. Karena hanya dengan bergantung pada Tuhan, ya, dengan memiliki sikap hati yang sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan, maka hidup kita akan menjadi luar biasa. Kita akan punya masa depan, bukan hanya di muka bumi ini, tetapi di dalam kekekalan nanti. Sebab Tuhanlah sumber hidup kita. Sebab Tuhanlah sumber kekuatan kita. Sebab Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Karena itu mari, jangan sombong, jangan andalkan kekuatan sendiri, sadari bahwa hidup ini kasih karunia, bekerja sungguh-sungguh, andalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk saat ini, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Kami berdoa memberkati seluruh jemaat-Mu supaya apapun yang terjadi di dalam hidup kami hari-hari ini, kami harus belajar bahwa hidup kami harus bergantung penuh pada Tuhan. Kami tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua dimanapun kami berada. Lindungi kami daripada segala mara bahaya. Lindungi kami daripada segala kuasa-kuasa roh jahat, maupun dari niat-niat jahat orang yang ingin mencelakakan, yang ingin menghancurkan hidup kami. Kami berdoa supaya Tuhan lindungi kami daripada segala hal itu. Kami berdoa, kami sadar bahwa hidup ini tidak ada artinya tanpa Tuhan. Karena itu kami bergantung penuh pada Tuhan. Kami mau ikuti, taat pada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua dengan nama kami masing-masing. Dan juga berkati persembahan yang kami berikan. Biarlah Tuhan memberkati semua jemaat yang telah memberi. Dan juga berkati persembahan ini untuk dipakai bagi perluasan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi pemerintah Indonesia, Bapak Presiden dan seluruh jajaran yang sedang berusaha dengan giat untuk mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan beri hikmat pada mereka. Dan Tuhan tolong supaya bisa ditemukan dengan segera obat atau vaksin daripada virus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berkati semua tenaga medis, semua tenaga kesehatan. Tuhan lindungi mereka, beri kekuatan pada mereka. Juga bagi pasien-pasien sedang sakit, Tuhan beri kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi kota kami, kota Jayapura. Tuhan, mari pulihkan kota kami. Kami berdoa Tuhan supaya orang-orang memiliki kesadaran. Supaya mereka bisa jaga diri sendiri dan tidak menularkan virus ini kepada orang lain. Biarlah kami semua menjadi warga yang bertanggung jawab. Sehingga kami bisa menjaga diri kami. Dengan menjaga diri kami, maka kami juga menjaga orang lain. Dengan melakukan apa yang pemerintah anjurkan. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, semua penduduk di kota ini. Biarlah Tuhan berkati dan Tuhan pulihkan keadaan ekonomi kami. Kami berdoa untuk new normal nanti akan kami terapkan. Biarlah semua bisa berjalan dengan baik. Sehingga keadaan kami akan pulih seperti semula. Terima kasih Bapak. Kami kembalikan segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan menutup ibadah ini. Sebelum kami menutup ibadah ini, kami mohon berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dengan demikian berakhir pula ibadah kita di hari ini. Dan kita akan ketemu esok hari, minggu depan, maksud saya minggu depan, di waktu yang sama jam 9 pagi, di akun yang sama, akun Facebook dan akun YouTube, Like Ministry Jayapura. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.